Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita mengingat kembali kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertakwa dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena sesungguhnya kita diciptakan di dunia ini sebentar saja, hanya beristirahat untuk mengumpulkan bekal kita, dan kita akan meneruskan perjalanan kita yang abadi nanti insyaallah di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik, Al-Quran sebagai sumber kekuatan. Jadi kalau kita melihat data-data yang terbaru ya, bahwa di Malang saja itu angka bunuh diri meningkat 52%. Ada yang menerjunkan diri di jembatan Suhat, ada yang menjatuhkan diri dari gedung lantai 12 di Universitas Brawijaya, ada yang bunuh diri bersama istri dan anaknya di Pakis, dan seterusnya. Ada juga data di tingkat nasional dari Mabes Polri, tahun 2023 angka bunuh diri di Indonesia itu satu hari 3 orang. Jadi jumlahnya kurang lebih 950-an lebih. Jadi angka bunuh diri menurut data Mabes Polri saja, saya belum melihat data dari Kementerian Kesehatan, itu di Indonesia satu hari itu ada 3 orang yang bunuh diri. Dan ini bukan cuma tren di Indonesia, tapi juga tren hampir di seluruh dunia. Kita mengingat ada satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati sifat manusia itu dengan halu'a. Halu'a itu ciri-cirinya dia suka mengeluh terhadap persoalan dunia. Yang kedua, ciri-cirinya kalau dia dikasih kenikmatan cenderung dia itu medit, pelit. Nanti panjenengan bisa lihat dalam surat Al-Ma'arij mulai ayat 19 sampai ayat 21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu punya sifat mengeluh lagi kikir. Kalau dia dikasih syar, penderitaan, maka dia mengeluh. Tapi ketika dia dikasih kenikmatan, maka dia kikir. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita semuanya. Kita yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ujian kepada kita, musibah kepada kita, itu tidak untuk menjatuhkan kita, tapi barangkali musibah itu untuk menjatuhkan ego kita. Banyak Pak, orang itu kalau diingatkan pakai ceramah itu enggak berubah, tapi ketika diingatkan pakai musibah dia berubah. Ketika dia diingatkan pakai pengajian, dia sama sekali enggak bergerak untuk bisa taubat. Tapi ketika mulai dikasih musibah, anaknya mulai enggak sholat, anaknya kena narkoba, hutang di mana-mana, itu baru dia bergerak. Jadi kadang-kadang musibah memang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk menjatuhkan kita, tapi menjatuhkan egoisme kita. Kadang-kadang manusia itu terlalu sombong. Kalau enggak dikasih sakit, enggak akan sholat. Kalau enggak dikasih masalah rumah tangga, enggak akan tobat. Kalau enggak dikasih penyakit HIV, enggak akan tobat. Manusia itu kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita harus melihat bahwa musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana
kadang-kadang seorang guru atau orang tua harus menghukum anaknya untuk melihat anaknya bisa lebih mandiri, disiplin, dan sukses di kemudian hari. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pengalaman saya bertemu banyak orang dengan berbagai macam masalah. Tentu ada dua cara ya kita menyelesaikan masalah. Yang pertama, masalah ikhtiar kemanusiaan. Itu harus kita lakukan. Kalau panjenengan sakit, ya panjenengan ke dokter. Kalau panjenengan pengen menurunkan gula darah, ya panjenengan harus mengatur diet dan olahraga. Itu ikhtiar kemanusiaan. Tapi ada ikhtiar-ikhtiar langit yang itu ternyata kalau kita lakukan, dampaknya dalam penyelesaian masalah itu luar biasa. Dan pengalaman saya dengan banyak orang ya, itu ternyata para hadirin semuanya, hampir semua persoalan hidup itu akan selesai dengan 3 hal. Ini ikhtiar langit ya, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan setelah dari sini, termasuk saya sendiri. Panjenengan nanti bisa tadabburi, pelajari ya surat Al-Fatir, surat ke-35, ayat ke-29 dan ayat ke-30. Saya sebetulnya tahu ayat ini tidak sengaja. Dalam sebuah acara di sebuah masjid, ada seorang ayah yang kebetulan diuji dengan anaknya yang berkebutuhan khusus. Ketika disekolahkan di sekolah inklusi, prestasinya biasa-biasa aja, bahkan stuck gitu ya. Tapi ternyata ketika diajarkan Al-Quran kepada dia, kemudian anaknya mulai menghafalkan Al-Quran, tiba-tiba nilai-nilai akademisnya itu melonjak. Anak ini menjadi anak yang luar biasa. Ya. Kemudian beliau memberitahukan 2 ayat ini kepada saya dan saya merasa, oh benar juga ya. Saya ketemu banyak orang sukses itu rata-rata ternyata ikhtiar langitnya itu ada di ayat ini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di ayat 29-nya Allah mengatakan innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu yatsluna kitaballah itu sejak dulu sampai sekarang dia selalu membaca Al-Quran. Jadi bukan cuma sekali-sekali, tapi dia selalu membaca Al-Quran. Yatsluna kitaballah wa aqamus shalah, kemudian dia mendirikan sholat. Ya, dia mendirikan sholat. Dia sholatnya sungguh-sungguh. Dia merasa bahwa sholat itu adalah apelnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau apel di kantor upacara kan sungguh-sungguh. Ya, dan satu lagi apa? Ikhtiar langit yang penting itu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya baik secara diam-diam dan terang-terangan. Apa kata Allah terhadap orang yang melakukan 3 hal ini secara rutin istiqomah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ini jaminan Allah. Orang yang selalu baca Quran setiap hari, orang yang sholat bahkan ke masjid subuh-subuh dingin dia sholat, dia selalu di awal waktu sholatnya, dia selalu infak, nggak medit, maka Allah menjamin Allah tidak akan pernah merugikan dia sedikit pun di dunia dan di akhirat. Bukan cuma itu, di ayat 30-nya Allah mengatakan liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala baginya, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah karunia-Nya. Kata para ahli tafsir, kalau Allah tidak menyebut karunia-Nya apa, tapi Allah menyebutnya secara umum, berarti apapun yang Anda inginkan, karunia apapun itu Allah akan berikan kepada Anda. Jadi ketika kita punya masalah, sebetulnya yang pertama harus kita lihat kembali adalah seberapa akrab kita dengan Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran sudah berdebu, sudah sebulan ini nggak baca Quran.
Maka orang-orang yang mushafnya itu berdebu, biasanya hatinya lebih berdebu daripada mushaf itu. Kalau panjenengan sekarang punya masalah, sudah bolak-balik ke dokter kok nggak sembuh-sembuh, coba perbaiki sholat panjenengan. Ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Coba ketika panjenengan sekarang punya masalah, panjenengan sekarang rutin sedekah. Entah itu waktu subuh ini dan seterusnya, walaupun beberapa hadis mengatakan malaikat tuh turun di waktu subuh, Pak. Jadi kalau kita rutinkan sedekah subuh tiap hari gitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kenapa orang-orang sekarang itu kok sangat rapuh hidupnya? Karena mereka tidak kembali kepada Al-Qur'an. Contoh sederhana, Pak. Berapa banyak orang-orang sekarang, bahkan anak-anak generasi Z, itu yang stres karena masa kecil. Kita biasanya di ilmu kedokteran jiwa atau psikologi itu menyebutnya dengan inner child, atau bahasa ilmiahnya adverse childhood experience. Trauma-trauma atau masalah-masalah masa kecil yang tidak nyaman, yang itu terbawa sampai dewasa. Saya beberapa kali menterapi kondisi seperti ini. Ternyata kalau kita kembalikan masalah ini kepada Al-Quran, Pak. Mari kita lihat dalam surat Yusuf, ini contoh-contoh saja. Nabi Yusuf itu sejak kecil sudah mengalami trauma yang luar biasa, Pak. Ya. Bayangin, masih kecil sudah dibuang sama saudaranya, disatru, dimusuhi, dimasukkan sumur, dipisahkan dari bapaknya, ketakutan dalam kegelapan. Kemudian ketemu sama orang, dijual di pasar budak, human trafficking. Sudah dibully, dibuang, dipisahkan dari orang tuanya, human trafficking, dijual, kemudian baru senang sedikit dituduh berzina, difitnah, dipenjarakan. Kalau seandainya Nabi Yusuf ini tidak punya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf ini lebih berhak trauma masa kecil dibanding anak-anak sekarang. Karena Nabi Yusuf tuh hidupnya sulit sekali sejak kecil. Tapi ternyata Masya Allah, ketika sudah besar happy ending. Kenapa? Karena Nabi Yusuf selalu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba satu tema saja dalam Al-Qur'an, Pak, itu membuat kita semakin tenang. Satu lagi, ketika ada masalah, nanti panjenengan baca surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu mengira mau masuk surga sebelum kamu itu diuji oleh ujian yang diujikan kepada orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kemudian kamu diuji dengan kekurangan harta. Kemudian kamu diuji dengan wad-dharra, rasa sakit, penyakit, komplikasi dan seterusnya. Wa zulzilu, dan ujian-ujian yang menggoncangkan jiwa kamu. Ya, itu ada ayatnya dalam Al-Baqarah ayat 214. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, bahkan para rasul dan pengikutnya yang beriman mengatakan, mata nasrullah, sampai kapan pertolonganmu itu datang wahai Allah? Ini menunjukkan bahwa kita bukan orang pertama yang diuji dalam dunia ini, Pak. Kalau ada yang diuji sama suaminya, sama istrinya, Al-Quran udah cerita tentang Fir'aun, istrinya taat, suaminya enggak taat. Al-Quran cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, yang suaminya taat, istrinya enggak taat. Kalau panjenengan diuji sama bapak, Al-Quran bercerita tentang Nabi Ibrahim, anaknya taat, bapaknya enggak taat.
Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kita bukan orang pertama yang sengsara. Jangan merasa diri menjadi orang paling sengsara di dunia ini. Semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Apa kata-kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Oleh karena itu, apapun yang Anda lakukan, berikhtiarlah sekuat tenaga, datangi dokter-dokter terbaik. Cuman jangan lupa datangi juga yang menciptakan dokter itu. Datangi Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tadi di surat Al-Fatir, yatsluna kitaballah. Banyak-banyaklah mentadabburi Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, perbaiki salat kita. Mungkin salat kita sekarang sudah banyak telat, Pak. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kita diminta untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Coba lakukan dengan istiqomah. Baca Quran, salat, sedekah. Baca Quran, salat, sedekah. Baca Quran, sholat, infak. Panjenengan lihat 1-2 bulan ke depan, insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pertolongan bagi panjenengan. Saya pernah cerita, penutup ini ya, saya pernah cerita di satu masjid, Pak, tentang ayat ini. Setelah pulang itu ada seorang yang cerita, dia kena kanker lidah. Sudah divonis macam-macam. Dokter bedahnya mungkin karena ada penyulit dan seterusnya akhirnya tidak dioperasi. Di kemo itu pun dia tidak kuat. Akhirnya beliau itu tiap hari ke masjid. Usahakan sholat 5 waktu di masjid. Sholatnya khusyuk, baca Quran. Alhamdulillah sekarang sampun sepedahan, bisa bekerja. Dan cerita kayak gini itu ketika saya cerita ayat ini banyak sekali. Oleh karena itu, wala tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kembalilah kepada Al-Quran, perbaiki sholat-sholat kita semuanya, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berinfak. Mudah-mudahan itu menjadi ikhtiar langit kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah membantu kita semuanya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lasairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai kesimpulan penutup, saya bacakan surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, yang dipanggil bukan cuma orang beriman. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat bagi apa yang ada di dalam dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah janji Allah kepada Al-Quranul Karim, akan menjadi obat bagi apa yang kita gelisahkan dalam hidup kita, akan menjadi rahmat dan petunjuk bagi setiap persoalan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا استووا صفوفكم فإن التصفية صفوف من تمام الصلاة diluruskan dirapatkan safnya Allahu Akbar Allahumma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم.